Oh, selamat sore Pak Ian. Mohon ganggu Bu. Ya, Eh, Bu Fat, saya ada tugas nih berkaitan dengan eksplorasi identifikasi masalah di kelas. Identifikasi masalahnya yang Ibu bisa jabarkan bebas. Satu, ini di kelas nih ada beberapa dan umum ya sebenarnya sih. Siswa kebanyakan kurang memahami soal-soal berbentuk teks bacaan. Itu kira-kira menurut Ibu karena apa ya? Atau apa penyebabnya masalah ini? menurut pendapat Ibu nih, kemungkinannya nih, ya Ya, bisa jadi di setahun 2 tahun yang lalu kan pandemi ya. iya betul, Ini tahun ketiga. betul. Ini sangat tinggi kemungkinannya banyak daya baca siswa yang kurang. Ya, Karena keterbatasan ya, mereka juga ada lama tidak bertemu dengan bapak ibu guru, tidak berkegiatan. Biasanya kan banyak menugaskan hanya berupa daring saat BDR ataupun PJJ. ya, Nah juga kalau mereka hadir di sekolah otomatis kan ada perpustakaan. ya, Nah, kemudian mereka bisa juga dengan teman-temannya bertemu dan bercerita dan gitu ya, kerja kelompok misalnya gitu. Tapi dengan kondisi yang pandemi yang lalu mudah-mudahan semakin lebih baik ke depan, itu sangat berperan. jadi karena pertemuan antara guru dan murid yang mungkin terbatas ya, Terbatas. karena kondisi pandemi itu Bu, ya. Iya. Gitu. Jadi anak-anak kurang baca ya. Iya. Terus juga kurang juga datang ke pustaka gitu. Iya. Oke, lanjut Bu. Satu lagi nih pertanyaan. Anak-anak di kelas juga kalau belajar matematika tuh kayak sudah khawatir nggak bisa aja gitu. Dan dipastikan ya kemarin contohnya belajar pecahan itu nggak paham-paham itu Bu. Itu kenapa kira-kira Bu penyebabnya? Nah, bisa jadi ada sangkut pautnya juga dengan yang tadi ya, zaman tadi karena di kelas-kelas sebelumnya kan harusnya sudah sangat memahami. Kalau bicara dia tentang pecahan misalnya, berarti sebelumnya dia harus menguasai betul perkalian, harus menguasai betul pembagian. Ya. Nah, sebelum di pembagian masa-masa di penjumlahan di kelas 2 3 dia harus sudah sangat kuat. Nah, itu berpengaruh besar. Nah, saat BDR di pandemi itu banyak dampaknya. Bukan mencari alasan siswa gitu ya, bukan, tapi memang sangat guru sendiri pun karena saat itu pun juga daring dan dibatasi waktu ya, pun juga banyak siswa mungkin tidak semuanya memiliki HP sendiri ya, harus menunggu orang tuanya. Jadi kadang mereka dalam belajar banyak keterbatasan. Nah, kalau belajar secara normal ketemu di sekolah, kesulitan-kesulitan itu akan lebih minimal. Karena dia akan bertemu guru akan menjelaskan lebih rinci. Apalagi guru zaman sekarang ya yang sangat menyayangi anak-anak, yang pengetahuannya luas, akan mau dengan ikhlas berbagi pada siswanya supaya lebih menguasai siswanya, lebih memahami, itu lebih mampu. Ditambah mungkin selama daring di rumah belajar dengan yang Singkat. di rumahnya juga Nah, kurang membantu mendampingi. yang mendamping mereka di rumah pun tidak mengatakan bukan merendahkan orang tua ya. Ada juga waktu mungkin orang tuanya sedang kerja juga homework work from home ya. Kemudian ada juga mungkin orang tua tidak memahami tugas anak yang sedemikian dan latar belakang pendidikan orang tua juga sangat berpengaruh. Ya, jadi faktor internal dan eksternalnya ada. Iya. Oke, situ ada yang sikap perilakunya kurang fokus dalam belajar. Nah, itu umumnya penyebabnya karena biasanya apa, Bu? Bisa jadi kesiapan siswanya ya. Kemudian mungkin dari rumah barangkali harus dimarahin orang tua bisa jadi. Atau mungkin penyampaian oleh gurunya bisa. Ya, jadi banyak dari guru maupun dari anak gitu. Iya, ataupun dari keluarga. Oke. Atau mungkin sedang di perjalanan dia ada apa-apa ketemu yang
bikin pikiran dia Iya, bisa terganggu. gitu, iya. Sehingga misalnya contoh kempes ban sepedanya kalau dia Oh, naik sepeda, jadi masih diingat-ingat hal yang tadi. Atau terpikir. dimarahi guru dimarahi orang tua di rumah, yang ingat-ingat jadi untuk fokus sama sepeda. Oh, oke. Oke, makasih Bu. Lanjut ke pertanyaan berikut. Penyebab siswa khususnya ada yang sekarang sekolah kita kan ada yang biasa, anak-anak biasa, umum, dan ada yang harus kita tangani khusus. Nah, itu terkendala dengan komunikasi yang kurang baik dan untuk merespon balik komunikasinya agak sulit. Itu biasanya faktor penyebabnya apa, Bu? Itu yang berkebutuhan betul. Hmm, Ya mungkin karena kelemahan daya tangkap ya ingatan ya, hmm, atau pemahaman yang kurang, atau hmm, penguasaan bahasa yang berhasil. hmm. Harus banyak berlatih ya, banyak pendampingan dari pembelajar. Oh, jadi, Atau mungkin guru harus lebih menyederhanakan bahasa atau kalimat yang mudah diserap oleh siswa, ya, sehingga siswanya mengerti gitu, dan harus sering diulang. oke, Anak yang berkebutuhan itu seperti itu mudah lupa. oke, oke. Iya, Bu, makasih. Berikutnya pertanyaan kelima. Apa saja penyebab kita sulit membangun hubungan relasi kepada orang tua siswa? Kadang-kala kan siswa ada masalah di kelas saat belajar, perlu kita memanggil orang tua. Nah, tapi kadang susah untuk komunikasi dengan orang tua. Itu biasanya umumnya karena apa, Bu? Nah, pertama begitu siswa tersebut dititipkan orang tua menjadi murid di kelas kita, di kelas bapak ibu guru, contohnya ini kayaknya, guru harus menjalin kerjasama yang baik sebagai keluarga. Hmm, Nah, sehingga ketika ada hal yang akan disampaikan, komunikasinya langsung. Ya, ada hubungan keterikatan yang baik. Kemudian mungkin juga barangkali ya kesibukan orang tua, kesibukan. karena mungkin bekerja part time atau bekerja apa ya, Kegiatan banyak di rumah. iya kegiatan di rumah, atau kondisi kesehatan keluarga tersebut. Oh, iya. Ya. Namun dengan guru kalau lewat by phone tidak datang visitasi, Oh, diperlukan. sehingga bisa bertemu dengan keluarga dengan janji tentunya ya. Jadi kalau orang tua nggak bisa, ya paling nggak gurunya juga mencoba hadir. Hadir. Bukan hanya mencoba, berusaha hadir. Berusaha hadir. Nah, jadi komunikasi jangan hanya menunggu tapi jemput bola. Ini pendekatan sehingga lebih tahu di lapangan ada apa. Sebenarnya terlihat langsung. Ya, jadi tidak menebak-nebak gitu ya, tapi lihat langsung dan bisa solusi didapatkan. Oke, makasih Bu. Berikutnya guru terkadang di kelas sudah menggunakan model-model pembelajaran, tapi siswa masih ada yang bercanda, kurang menarik dengan pembelajaran yang disampaikan. Itu karena apa, model pembelajaran yang kurang pas atau apa, Bu? Bisa, model pembelajaran banyak ya. Kan apa konseptual dan lain-lainnya. Nah, kalau kurang sesuai dengan materinya, anak bisa juga bahasa gurunya harus mungkin lebih sederhana. Terus ada juga membuat kepentingan gitu ya, dengan cara dulu mengkondisikan dulu siswa di kelas sehingga tertarik. Kalau masih suasananya riuh gitu, belum fokus juga apapun yang disampaikan ya. Jadi bisa juga cara atau trik yang digunakan guru, strateginya supaya siswanya berminat, memberikan stimulus, lebih lebih familiar ya, lebih semangat dengan kondisi yang nyaman ya, nyaman, kemudian bahasanya lebih sederhana dan tidak terlalu rumit dan tidak terlalu bertele-tele. Kalau bertele-tele siswa juga agak bahasanya ya. Singkat padat. Iya, padat dan dengan gambar-gambar yang menarik, ya, tulisan yang menarik dan jadi anak ada keingintahuannya, ada yang baru, jangan yang biasa yang baru sehingga siswa itu tertarik.
Iya, iya. Yang tidak biasa kita sajikan, kita Ya, buat variasi lain. kalau dilihat hanya biasa-biasa dianggap bahasa anak sekarang kan remeh. Jadi guru harus berinovasi. Ya. Ada kreativitas di sana sehingga muncul keingintahuan anak ada apa ya. Oke, kasih Bu. Berikutnya yang ketujuh, berkaitan dengan, karena kita kelas 5 ada ANBK Bu ya. Ya. Ada ANBK, Ya, asesmen. itu Itu kan literasi numerasi. Soal-soalnya apalagi yang berkaitan dengan numerasi panjang-panjang juga soal ceritanya. Quotes ya Bu ya. Nah, itu anak terkendala untuk memecahkan materi yang berkaitan dengan operasi hitung, misalkan numerasi, tapi literasi panjang. Itu kenapa, gimana? Nah, ini pentingnya guru banyak memberikan drill ya, melatih siswa sebelum siswanya ujiannya ya, SKNBK-nya ya. Jadi banyaknya latihan, nah juga dilibatkan dalam tugas-tugas dihadirkan ke perpustakaan. Kemudian di kelas pun bisa ya dibuat proyek baca. Nah, di sini juga boleh kerjasama antara orang tua, sekolah, guru, siswa dilibatkan langsung dalam gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan di kelas itu aja ada proyek baca. Nah, saya akan pengalaman siswanya kalian berbagai buku, berbagai sumber. Nah, guru berkreasi. Nah, ini ujungnya guru kita ya, gitu ya. Sehingga dengan sering membaca banyak pengalaman, banyak berlatih dengan soal-soal ya berbagai gitu ya. Apa yang itu lagi? Apakah itu menarik, numerasi, berhitung, itu memudahkan siswa dan tidak panik. Dan dibiasakan siswa mengambil inti dari bacaan. Kemudian kalau ada pertanyaan misalnya jawabannya tepat mungkin. Oke, kasih. Yang terakhir Bu, terakhir ini. Maaf ya. Ini ada masih terkendala dengan guru mungkin ya, atau bisa juga murid. Mempengaruhi guru memiliki keterbatasan penggunaan sarana teknologi media di sekolah. Siswa mempengaruhi guru? Enggak, jadi kita ditekankan kan menggunakan untuk anak siswa bisa tertarik dengan pembelajaran yang kita sajikan dengan menggunakan media-media yang ada, sarana dan prasarana yang ada. Nah, itu biasanya memiliki keterbatasan. Mungkin apakah itu bisa disebabkan karena si guru kemampuannya atau memang media yang memang perlu waktu yang harus pasang, yang apa gitu, gimana penyebab? Kalau media untuk pembelajaran bukan dalam artian harus mahal ya. Jadi apa yang masih contoh nih, bicara misalnya mengenai tumbuhan, seperti di sekolah di Baru Ngopi misalnya ya, langsung ke taman. Eksplorasi ke lapangan. Iya, langsung hadir gitu. Misalnya bicara mengenai metamorfosis, karena di Pulau Gadung Ngopi kita dengan sekolah dia saya ada di sana misalnya pemeliharaan maggot. Mereka bisa lihat langsung guru tersebut hadirkan siswa ke dunia nyata. Nah, dilihat, nah ada apa di sana, prosesnya akan dilihat nanti dengan sehingga lebih melekat. Tidak hanya dengan media gambar, lewat video, yang apa ya, atau apa namanya slogan atau apa ya, tapi langsung terlibat itu lebih. Jadi tidak ada kata mengatakan kurang media gitu. Banyak cara yang bisa dilakukan. Jadi langsung ke lapangan ya. Apakah dengan membawa lingkungan gitu ya, boleh juga taman sederhana mungkin di sekolah bisa. Misalnya di dekat ruang kelasnya tanaman gantung atau tanaman di dalam pot atau apa itu hadir langsung di alam. Kondisikan sebisa mungkin, tidak harus dengan tempat yang jauh ya, yang terdekat di lingkungannya bisa. Tapi kreativitas kerjasama yang baik bersama orang tua murid, bersama sekolah, teman-teman berkolaborasi dengan kelas-kelas. Oke, makasih Bu, jawabannya mantap. Semoga bisa saya ambil kesimpulan untuk menjawab identifikasi masalah penyebab. Guru yang inovatif, makasih. Guru yang berkreasi, makasih.
Makasih, Bu. Salam sehat. Salam sehat, selamat sore, Ibu. Selamat sore.